Iya, begini Bu Rifa, saya belum bisa diskusi nih Bu Rifa, cuma saya No, kasih saya nggak informasi. ngajak diskusi. Ya, Astagfirullahaladzim. ya, Pak, ini bukan momennya diskusi lintas agama. Bapak kalau iya, mau iya. diskusi sama Jadi saya, begini, masuk room Ibu, Lisa Dayak Kalimantan. saya cuma sampaikan ke Ibu Rifa, jangan sampai terjebak pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT mengenai Coba ujaran dibaca, Pak. kebencian, karena di Sumatera sekarang lagi panas. Pak, Beda ujaran dengan kebencian Ternate itu seperti sementara. apa sih, Pak? Pak, saya mahasiswi, Pak. Seorang mahasiswi itu harus memiliki sikap kritis dan juga skeptis. Iya, Ibu Ketika ada Rifa. permasalahan yang kita cari Kalau kita, solusi. Pak, sementara di kalau Sumatera lagi seandainya, panas. kalau Bapak menghalang-halangi saya untuk mengedukasi publik hanya karena permasalahan Ratu Entok, Bapak menghalangi hak demokrasi saya loh. Saya bisa tuntut Bapak loh karena menghalangi hak demokrasi saya. Demokrasi saya adalah bebas berbicara berdasarkan data-data. Ibu Rifa jangan Bapak sampai jangan terjebak pernah pasal 2. Pak, Ibu jangan saya terjebak pasal mahasiswi. 28 ayat 2. Pak, saya Mengenai ujaran mahasiswi. kebencian. Mahasiswi itu diajarkan untuk kritis dan skeptis. Bukti bahwa manusia memiliki critical thinking adalah dengan Iya, mengajukan iya. pertanyaan. Bentar, Muatan bentar, ucapan bentar. saya adalah Ibu pertanyaan. Rifa, Bentar, bentar. kita sama-sama dari saya juga dari Maluku Utara juga saya Saya cuma kasih bukan dari logika Maluku Utara, saja. Pak. Saya orang Sumatera Kebenciannya Barat. di mana? Kebenciannya dari mana, Pak Paul? Di Coba mana saya sebutkan. mengajarkan Apa itu kebencian dari tadi? Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar Ratu Entok, teman-teman. Karena saya lihat masih banyak teman-teman yang gagal paham, yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ratu Entok. Bahkan banyak teman-teman yang komentar, enggak kok Ratu Entok sudah dibebaskan. Banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa Ratu Entok itu tidak ditahan. Di sini saya harus sampaikan bahwa Ratu Entok sudah ditahan, dan itu benar. Sudah ditahan di Polda Sumatera Utara. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanda tanya karena merasa kok nggak ada video Ratu Entok di dalam sel, kok nggak ada foto Ratu Entok menggunakan baju orange. Ya ini karena sensitivitas dari kasus ini sehingga Polda Sumatera Utara belum menunjukkan hal tersebut, belum menampilkan Ratu Entok dengan seragam orange. Jadi kita maklumi karena memang ini cukup sensitif dan menjadi pertimbangan dari Polda Sumatera Utara. Dan kita hargai hal tersebut. Kita yakin bahwa Polda Sumatera Utara bisa bekerja dengan presisi. Ini yang teman-teman harus camkan. Terus, banyak teman-teman yang berpikir karena baru melihat video-video Ratu Entok ada di live. Di sini saya ingin katakan bahwa Ratu Entok sebelum hari penangkapan memang sempat live. Jadi dia sempat live di paginya sebelum siangnya didatangi oleh pihak Polda Sumut. Bagaimana live-nya? Nanti saya akan tunjukkan. Dan sekali lagi ya, ini live sebelum penangkapan. Ini live terakhir dari Ratu Entok. Dan di situ, di live tersebut, bisa dibilang yang paling banyak ngomong adalah Unirifa. Dan Unirifa sendiri itu diancam, teman-teman. Ya, diberikan peringatan oleh orang-orang. Kalau kamu terus ngomong di roomnya Ratu Entok, membela Ratu Entok, maka siap-siap. Kamu juga akan jadi target berikutnya. Dan benar, teman-teman. Benar ya, banyak sekali ancaman-ancaman buat orang-orang yang satu room dengan Ratu Entok saat itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa siap-siap nih, nama-nama yang ada di dalam room tersebut, atau mereka sebut sebagai gerombolan dari Ratu Entok, untuk ditangkap juga. Untuk siap-siap. Ini cukup mengejutkan ya. Kenapa saya bilang mengejutkan? KC, Gracia Pelo, Rudi Simamora, bahkan pendeta Yusuf Manubulu, itu saat ditangkap, setahu saya, orang yang sering satu room dengan mereka, termasuk Rudi Simamora, banyak teman-teman yang satu room dengan dia, yaitu Pak Bom-Bom, Lidara, dan sebagainya. Perasaan, nggak pernah ya, kita ngancam-ngancam, kita bilang, wah siap-siap kamu, nanti kamu juga kena tangkap. Enggak. Nggak ada seperti itu. Jadi agak membingungkan juga. Yang bermasalah Ratu Entok. Tiba-tiba yang lain juga mau ditangkui. Ya, apa-apaan ini. Dan termasuk tentu saja Unirifa yang dianggap paling vokal di room tersebut. Itu yang duluan dibilang. Bahkan ada bapak-bapak yang mengatakan bahwa ibu ini di Ternate, jangan sembarangan gitu kan. Karena kita tahu Unirifa hijrah ya dari Klaten, sekarang sudah ada di Maluku Utara. Tepatnya saya nggak bisa kasih tahu,
Ya, tapi Unirifa sudah umumkan bahwa dia ada di Maluku Utara. Jadi ada bapak-bapak yang mengatakan bahwa Unirifa jangan ngomong seperti ini. Ya, jangan bawa-bawa yang namanya diskusi agama ke sini. Nanti ya siap-siaplah ada bla 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 lah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi memang Unirifa ini paling banyak sekarang ini dapat serangan kalau kita lihat di TikTok. Kalau kita bicara TikTok, Unirifa, Bang Zuma itu dua nama yang paling sering diserang oleh teman-teman kita dan juga Laskar Polikardus. Ngeri teman-teman. Saya bahkan berkali-kali ingatkan Unirifa, hati-hati Uni. Banyak orang sedang menunggu Anda terpleset dan ingin menjerat Anda. Ya. Jadi saya bilang, kita harus mawas diri, kan begitu. Kalau orang pengen celakai kita, maka segala cara akan mereka lakukan. Kalau orang udah pengen celakai kita, mereka akan totalitas, mereka akan habis-habisan. Saya sudah pernah merasakannya, dan masih merasakannya. Itulah saya tahu. Dan Alhamdulillah kalau di TikTok ya nggak gitu banyak musuh lah. Nggak gitu banyak musuh. Musuh-musuh saya paling ya sisa-sisa Polikardus lama yang masih menaruh dendam lantaran penipuan mereka saya bongkar zaman dulu. Penipuan mereka dulu saya bongkar sehingga mereka dendam sampai mati. Akan dibawa sama mereka sampai mati pastinya. Karena mereka tuh nggak bisa melepaskan yang namanya dendam dan kebencian. Nggak bisa. Polikardus itu nggak punya kemampuan untuk melepaskan kebencian. Karena memang ajaran mereka membuat mereka membenci orang lain. Ajarannya seperti itu Polikardus. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana Unirifa diancam, teman-teman ya. Ini cukup menarik, ya kita simak. Gini ya, kalau kalian boleh melihat rum-rum Kristen menghujat Allah dan Nabi-Nya, saya yakin kalian di bawah ini adalah orang yang paling banyak bertepuk tangan atas penghujatan kepada Islam. Saya yakin itu. Kalau memang dikatakan menghujat, bagaimana dengan kalian yang mengatakan Yesus terkutuk? Kalian tidak menghujat begitu? Berdusta orang yang telah melukiskan seseorang yang tidak pernah dia lihat. Bohong. Halo, Aldo Mario, silakan. Ada yang mau disampaikan, brother? Terkait narasi saya yang berisi pertanyaan dan pernyataan. Kalau ada pertanyaan monggo dijawab, kalau ada pernyataan monggo dibantah kalau memang salah gitu. Pernyataannya adalah justru kalian umat Kristen yang menghujat Yesus karena percaya Yesus terkutuk. Terkutuk itu kan penghujatan tuh. Nah begitu, itu pernyataan. Pertanyaannya adalah apa sih parameter penghujatan untuk agama Kristen gitu? Silakan. Pertanyaannya adalah Paul KSS. untuk agama Kristen. Imit dulu Pak Paul. Ya, ini Aldo, Mario, ada yang mau disampaikan, brother? Ada yang mau disampaikan ke saya? Silahkan. Oke, teman-teman Kristen, Aldo. kalian punya hak jawab ya. Sebagai bentuk toleransi dari saya dan orang-orang Islam yang ada di sini, kami izinkan kalian untuk membantah saya dan izinkan kalian untuk meluruskan saya, dan kami izinkan kalian untuk menunjukkan parameter penghujatan terhadap Yesus menurut undang-undang dan juga menurut agama kalian. Silakan. Parameternya apa? Karena saya juga masih bingung. Kalau dibilang tidak boleh menghujat, iya Pak Paul? Ya, Ibu Rifa, ini begini. Ya, Pak. Saya rasa ini kan di roomnya Ratu Entok ya, yang sementara kan proses perkaranya sementara berjalan. Jadi saya minta Ibu Rifa jangan ini kebetulan ini kan di Medan, suasana kita beda di Ternate. Jadi saya mohon Ibu Rifa jangan bahas itu lagi. Saya Ini sedang suasana bertanya, tidak Pak. lebar. Saya sedang bertanya loh. Saya bertanya dan saya justru ingin tahu biar gini loh ya. Kenapa kalian khawatir kalau untuk kebaikan justru ke depan biar tidak terjadi lagi permasalahan ini, kita sama-sama tahu. Biar seluruh rakyat Indonesia tahu mana yang menghujat, mana yang tidak. Karena kalau menggunakan data itu bukan gambar Yesus. Bagaimana mungkin dikatakan menghujat sembahannya orang Kristen karena itu bukan Yesus. Nah, dalam cara berpikir saya yang sehat ini begitu. Loh, kok dikatakan menghujat? Itu kan bukan foto Yesus. Nah, masalahnya apa sih parameternya? Kalian yang ahli-ahli inilah yang saya tuntut untuk menjelaskan ke kami ini.
Misalnya pakai badan hukum agama Kristen. Nah, apa parameter penghujatan kepada Yesus? Biar kami patuhi itu. Oh, hukum negara misalnya. Apa contohnya? Jadi kalau dilarang-larang begini, suatu saat bahkan banyak lagi kejadian-kejadian begini. Akan terjadi perang saudara kita, perang agama. Kenapa? Tidak ada batasannya. Saya justru ingin tahu batasannya apa. Kalau kami ada MUI, nah saya tunjukkan batas penghujatan MUI keluarkan ya. Penistaan agama menurut MUI, berarti ini lembaga Islam. Berarti kesepakatan kami umat Islam begini nih. Kami tidak suka kalau begini nih. Ya, penistaan agama, karena banyak umat Kristen ketika diskusi dengan saya mengatakan, kalau kami tidak masalah kalian, Tuhan kami kalian hujat, karena Tuhan kami waktu lahir ke dunia sudah dikatakan terhujat. Kalian tahu tidak satu data yang sangat mengerikan? Akan saya tunjukkan, ini datang dari sekolah kalian loh. Saya bingung, kenapa giliran sekolah kalian mengatakan Yesus hina, dina, ternista, kalian benarkan ketika kami mengatakan itu gambar suruh potong rambut, kalian bilang menghina. Supaya tidak terjadi pasal karet, supaya tidak terjadi lagi perpecahan, supaya tidak terjadi lagi penistaan agama, kalian yang berhak untuk menjelaskan. Gitu loh, kok kami malah dilarang untuk menyebarkan ilmu di sini? Oke, saya tunjukkan ya kalau Yesus nista menurut Matthew Henry. Bentar, saya minum dulu. Bentar. Gas. Nih ya, teman-teman perhatikan. Literatur ini saya dapatkan dari sabda.org. Itu bukan websitenya umat Islam, tapi websitenya LAI ya. Saya cuma bertanya, ini pertanyaan. Saya kasihan dengan orang-orang yang berdebat tentang agamanya. Ketika mereka menggunakan kaidah keilmuan dikatakan menghujat. Kalau kiamat wajar dikatakan menghujat. Dia menyimpulkan sesuatu yang tidak ada. Dia menambahi. Kalau kami tidak, kami nggak boleh. Kami baca kitab kalian. Udah jelas. Ini kan udah jelas. Di kalian pun tertulis kan. Apa? Tunggu dulu Debbie, sebentar dulu Debbie. Kalau bicara itu pakai data, saya mau menunjukkan biar tidak dipotong video saya. Saya mau menunjukkan Filipi pasal 2 ayat 6 ya. Yesus itu terhina, itu bukan keyakinan kami, justru keyakinan kalian ya. Saya katakan ternista, bahkan miskin dikatakan. Ya, kalau bagi kami itu penistaan terhadap Tuhan kalau Tuhan itu miskin. Ya, nih, mana dalilnya? Saya tunjukkan kepada kalian Filipi pasal kedua nomor 6. Nih saya arahkan kamera saya, kalian screenshot ini. Rekam ya. Makanya saya milih, kalau Kristen kenapa boleh menghujat Tuhannya, tapi ketika kami aja tahu Bu itu sih apa? Bentar Bu, bentar Mbak Debbie ya. Nom, jangan dulu berarti orang ngomong Rita Nom. Saya belum selesai. Saya kan lagi ngomong, yang ngomong kan saya, Bang. Kok malah marah-marah? Kalian katanya punya Roh Kudus, punya roh kebijaksanaan, kok tantrum? Coba bicara baik-baik, saya akan dengarkan, tapi selesaikan dulu. Saya kan saya belum. Tapi dari tadi Ibu yang ngomong. Lah memang saya ini room tempat ini bentar dulu, room ini kan memang room muslim. Jangan kayak penjajah dong Debbie. Saya tahu agama Kristen dibawa sama penjajah, tapi kamu jangan ikuti sifat penjajah, masuk ke komal Islam lalu sok menguasai. Jangan gitu dong, dengarkan dulu kami. Saya akan berbicara pakai data. Perhatikan ya, ini Filipi pasal kedua nomor 6 dan ini adalah ayat. Maka kalau kita lihat tafsirannya teman-teman, ya, kita kalau lihat tafsiran Filipi pasal 2 nomor 6 ini, ya, kita buka teman-teman, perhatikan ya bagaimana Matthew Henry menggambarkan sosok Yesus ya. Teman-teman, kita buka di tafsiran ini guys. Buka di tafsiran ini. Nah, kita buka tafsirannya ya, buka tafsirannya. Nah, lalu di sini kita buka Matthew Henry. Ini pendapat Matthew Henry. Siapa Matthew Henry ini? Ini bukan ustadz, tapi scholar Kristen yang menerjemahkan kitab Matthew Henry ya. Nih, lihat di sini. Kalau kita control find, tulis kata miskin, kalian akan bertemu dengan ayat ini, dengan penjelasan ini ya. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang tuanya, orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Lagi saya ulangi, Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Hidup dari sedekah. Ini kata siapa? Umat Islam? Bukan. Tapi menurut Matthew Henry. Tafsiran dari Matthew Henry ini adalah scholar Kristen. Mari kita bahas siapa Matthew Henry. Ya.
Kita pakai data. Kalian kalau marah-marah tanpa dasar, kalian yang tidak toleransi, ya. Siapa Matthew Henry? Kita lihat teman-teman. Matthew Henry lahir pada tahun 1662 di Inggris. Ketika itu gereja Anglikan menjalin hubungan baik dengan gereja Roma Katolik. Yang memerintah pada masa itu adalah Raja Karel II, yang secara resmi diangkat sebagai kepala gereja. Raja Karel II ingin memulihkan kekuasaan gereja Anglikan sehingga orang Kristen Protestan lainnya sangat dianiaya. Bahkan mereka disebut dissenter, orang yang memisahkan diri dari gereja resmi. Siapa dia? Matthew Henry. Ini dia. Dia agamanya adalah Presbyterian atau Calvinis. Pekerjaannya ini nih, teolog. Bahkan Martin Luther mengatakan Yesus berzina. Jadi saya bingung, tokoh-tokoh gereja kalian kenapa boleh menghina Yesus secara eksplisit? Saya katakan Yesus dikatakan itu berzina, itu kata Martin Luther. Martin Luther itu siapa? Bapak gereja kalian yang pertama sekali, orang Protestan, ya. Saya tunjukkan datanya, teman-teman. Perhatikan, data saya di screenshot dan tolong kalian bantah. Ini data dari Sarapan Pagi Biblikal. Oke? Sarapan Pagi Biblikal. Di sini menanggapi tuduhan seksual kepada Yesus. Ibu Rita Wahyu justru membantah. Tapi Ibu Rita Wahyu tidak membantah bahwa Martin Luther mengatakan Yesus berzina dalam Bible Talk-nya. Ada pertanyaan yang datang dari umat Kristen pada Ibu Rita Wahyu. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil, memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat-pendapat lain. Berbicara, ini siapa yang bilang? Pendeta Grit Santo Mary, ya. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchmen di Oxford tahun 1967. Kanon Hak Montefiore. Pendeta Grit Santo Mary, Cambridge, mengatakan kawan-kawannya perempuan dan dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Satu, mereka tidak mampu menempuhnya. Dua, tidak terdapat gadis. Ketiga, atau mereka secara natural homebreng. Ini dipublish di The Times Juli 28 tahun 1967. Lanjut. Dan ini juga yang lebih parah lagi, ya, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Bible Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, ketiga dengan perempuan yang diambil dari perzina. Ini Martin Luther. Kalian ingin tahu siapa Martin Luther? Kita lihat Martin Luther siapa, ya. Oke. Tahu kalian siapa Martin Luther? Buat kalian Protestan, kalian tahu siapa ini? Kalian tahu siapa orang ini? Ini adalah bapak reformasi gereja Protestan. Orang ini pernah mengatakan dalam Bible Talk-nya, menurut yang ditukilkan oleh Ibu Rita Wahyu, bahwa Yesus itu pernah berzina. Jadi yang menghina itu secara terang-terangan itu justru lebih banyak dari kalian. Marilah kita sama-sama. Kalau memang kalian mau menghentikan penghinaan terhadap Yesus, ya, terhadap Yesus ini, ya, karena kami umat Islam itu wajib memuliakan Yesus. Kenapa kami wajib memuliakan Yesus? Karena Yesus itu kami yakini sebagai nabi. Berdosa kami ketika kami menghujat nabi kami. Barang siapa yang tidak mengimani Isa alaihissalam sebagai nabi dan utusan Allah, dihormati dan dimuliakan, cacat keimanannya. Gitu, ya. Jadi kalau kalian bilang sama ini, kalau kami ini ajaran kasih, tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang menghujat Tuhan kami nggak perlu membela Tuhan. Itu terbantahkan sekarang. Dengan saya, dengan catatan bergantian bicaranya. Silakan, siapa yang bicara dulu? Boru Nambela atau Kak Emia? Silakan, sister. Boru Nambela atau Emia? Silakan, siapa yang mau bicara? Halo. Ini Kak, Ya. gini kan, situasi sekarang kan lagi memanas nih. Maksud kan gak usah Yang panas itu kan kalian, karena kalian merasa ternista kan ketika ada foto. Panas lah di Medan lah salah satunya kan. Maksudnya situasi ini
jangan makin diperkeruh gitu loh, biarkan dulu tenang gitu loh. Justru saya ingin bertanya kakakku, saya bertanya kak, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini, apa sih parameter penistaan terhadap Yesus? Kakak nggak Kenapa? perlu Karena menjelaskan saya itu, kakak harus Silakan. gini loh. Kakak pakai mau keilmuan ya, lebih pakai dalam. ilmu ya, pakai ilmu. Ya, maksudku gini loh kak, itu sebenarnya urusan Kristen dengan agamanya sendiri, itu urusan mereka. Kakak dengan agama kakak Tunggu, sendiri. tunggu, bentar. Jadi kakak Kakak ini jangan sembarangan nih. buat makin Bentar, panas bentar. situasi gitu loh. Saya berharap kakak bisa menjawab pertanyaan saya. Parameter penghinaan terhadap Yesus itu apa sih, supaya umat Islam ini tidak terindikasi lagi menghujat, supaya tidak Dia ada nggak lagi tahu umat Islam parameter. yang dianggap Dia menghujat nggak tahu dengan parameter. narasi-narasi mereka gitu loh. Dia nggak tahu Ya, parameter. Ya. Coba Jadi kalau jelaskan kakak yang bilang, lain. ya, jadi kalau kakak bilang, janganlah gini-gini. Justru saya sebagai pendiskusi lintas agama prihatin dengan adanya tuduhan penistaan-penistaan. Masalahnya adalah parameter penistaan dalam Islam saya bisa jelaskan. Saya bisa sebutkan penistaan dalam Islam itu seperti apa. Kalau kalian sudah menghina Nabi kami, jelas menghujat. Contoh, mengatakan Nabi kami terkutuk karena kami tidak pernah mengutuk Nabi kami. Jadi kami saja tidak pernah mengutuk Nabi kami, ketika kalian mengutuk Nabi kami, pasti kalian menghina. Kalian tuduh Nabi kami pedo, sementara kalian tidak mengerti definisi pedofil. Itu namanya penghujatan, karena secara ilmiah Nabi kami tidak terbukti pedo. Itu penghujatan. Kami bisa laporkan kalian ke kantor polisi. Parameter penghujatan itu jelas KBBI kita pakai. Menghujat, menista, menghina misalkannya. Seperti apa? Contoh, mengatakan Yesus hina. Itu penistaan bagi kami. Bagi kami ketika mengatakan Yesus miskin, Yesus hina, seperti yang ditulis oleh Matthew Henry, itu penghinaan besar kalau menurut kami umat Islam. Bahkan ketika mengatakan Yesus berzina menurut Martin Luther, itu penistaan yang luar biasa. Saya tidak terima itu kalau ada nabi yang bernama Isa Al-Masih dipanggil bahasa Yunaninya Isos. Saya tidak terima dia dikatakan pezina. Tapi masalahnya dalam iman Kristen parameter penistaan itu seperti apa? Supaya tidak ada lagi umat Islam ketika mengatakan Tuhan kalian mati, pas lagi diskusi atau pas lagi bikin iklan atau pas lagi menjawab pertanyaan Oten di bawah. Kan Oten banyak bertanya-tanya kepada kami umat Islam, rambutmu panjang di dalam Islam. Nah, jadi nanti kalau dikomparasi nanti kalian bilang penistaan. Makanya kami ingin tahu parameter penistaan di Kristen itu apa sih? Karena kalau dikatakan mengutuk Yesus itu menista, kalian sendiri mengutuk Yesus. Galatia pasal 3:13 kalian mengatakan percaya perkataan Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Kalian sendiri merumpamakan Yesus seperti dewa, hewan ternak, domba. Bahkan kalian itu Matthew Henry mengatakan dia nista dan hina. Dan bahkan lebih parah lagi, Martin Luther sendiri ada Bible Talk-nya mengatakan Yesus berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya ingin tahu, coba tunjukkan kepada saya bagaimana sih parameter penghinaan dalam agama Kristen begitu. Silakan kakakku, pakai data ya, kalau perlu pakai lembaga. Misalnya gereja Pentakosta bilang berita itu gini-gini, saya akan ikuti itu. Berarti kami tidak akan lakukan. Kalau di Islam itu pakai MUI, Majelis Ulama Indonesia. Atau mau pakai undang-undang penistaan agama, coba tunjukkan undang-undang penistaan agama. Pasal berapa, ayat berapa gitu. Silakan, baru nambah. Biar kami belajar umat Islam supaya tidak lagi menyinggung hati kalian ya, karena kalian anggap ketika kami bilang, ketika nanti saya di typing di bawah, semoga semoga Unirifa dijamah Yesus. Misal begitu typing kalian kan, niat kalian kan baik tuh, semoga Unirifa dijamah Yesus. Nanti saya bisa jawab gini, loh, saya nggak mau lah dijamah Tuhan kalian laki-laki. Bagi saya haram hukumnya disentuh laki-laki yang bukan muhrim. Nah, atau misalnya kemarin tuh waktu saya bilang tuh, Ripa lebih mulia Yesusku daripada nabimu. Saya jawab enggak, lebih mulia nabi saya menurut data-data kalian. Mengimani hal itu. Makanya saya ingin tahu apa parameter penghinaan dalam iman Kristen supaya umat Islam bisa ikuti. Karena nggak semua belajar undang-undang, karena nggak semua juga belajar Bible gitu loh. Apalagi kita sudah sering diskusi lintas agama sekarang ini, tidak bisa dihindarkan lagi diskusi ini karena setiap orang punya platform. Kristen dengan komalnya menghujat Islam jelas terang-terangan, mempelintir Al-Quran, berbicara Al-Quran tanpa dasar keilmuan. Nah kalau di Kristen, karena kalian saja modal terjemahan, kenapa kami tidak boleh modal terjemahan? Kalian sendiri punya Roh Kudus, kenapa kami tidak boleh mengaku punya Roh Kudus? Kalau kami keilmuan harus diikuti. Apa contohnya? Kalau harus bisa berbahasa Arab baru bisa menjadi penafsir Al-Quran. Kalian bisa nggak bahasa Arab? Jangankan kalian, kami umat Islam yang nggak bisa bahasa Arab aja nggak boleh mentafsir Al-Quran.
Gitu. Ayo kakak baru Nabila, bicara pakai ilmu ya, jangan pakai hawa nafsu. Silakan naikkan teman-teman yang Kristen yang memang memiliki wawasan keilmuan biar kita belajar. Oh, kalau cuma nunggu heboh-heboh orang akan membunuh kami yang berdiskusi lintas agama, oh itu terjadi zaman Yesus. Yesus ketika menyampaikan kebenaran, semua orang ingin membunuh dia. Memang kebenaran itu pasti akan ditolak oleh banyak orang. Itu terjadi pada Yesus. Nabi Muhammad juga begitu. Ketika mengatakan kebenaran di hadapan orang Arab, dia diusir dari kampungnya. Memang begitu. Yesus sendiri kan mengalami hal itu. Ketika dia mengatakan kebenaran, dia bahkan dibunuh, hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Artinya, dalam Islam itu memang ajarannya adalah sampaikan kebenaran itu walau satu ayat. Lalu ketika jihad fisabilillah yang paling besar adalah berkata yang benar di hadapan pemimpin. Begitu. Halo Kak Eca Manuru. Selamat malam Kak Eca. Oke, kenapa kalian naik untuk turun? Janganlah naik untuk turun aja lah. Ayo kita bicara pakai data, pakai keilmuan. Gitu loh, pakai keilmuan kita bicara. Kenapa? Karena kalau kita tidak bicara dengan menggunakan ranah keilmuan, maka akan terjadi penyesatan di mana-mana. Gitu loh. Kalau seandainya kalian tidak insecure dengan kebenaran, kalian betul-betul paham mana kebenaran itu, saya pastikan kalian tidak takut naik ke atas. Oh, saya nggak ahlinya Unirifa. Ya sudah, jangan kalian yang bicara. Mari sama-sama kita belajar. 4,1 orang, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak ahli dalam ranah hal ini. Kalau saya ada pengacara di sini, Bang Len, dia tahu hukum. Ada Bang Yans tadi, dia tahu hukum. Maka kami bisa konsultasi kepada beliau. Ranah penistaan agama itu yang mana? Tapi kalau di Kristen yang mana coba? Yang mau menjelaskan kepada saya parameter penistaan agama di Kristen itu seperti apa? Karena kalau umat Islam mengatakan bahkan tuduh Yesus terkutuk, itu keyakinan kalian. Tuduh Yesus hina dan nista, itu keyakinan kalian menurut Matthew Henry gitu loh. Yesus mati, Tuhan Tuhan kalian mati. Ah, itu memang salah. Itu namanya memancing emosi. Yang saya lihat, ini bukan saya bela Ratu Entok ya. Ratu Entok itu di typing sama seseorang yang menyuruh dia mengatakan bahwa rambut panjang itu tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, yang typing itu saya tidak tahu Kristen atau Islam. Kalau dia Kristen, Ratu Entok memperlihatkan ada foto Tuhan kalian yang berambut panjang gitu loh. Kenapa kalian nggak suruh Tuhan kalian foto? Mungkin begitu kali, mungkin begitu. Tapi saya tidak tahu ya. Itu hak Ratu Entok. Toh sudah ada laporan apa segala macam hukum, itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan Ratu Entok yang saya sampaikan. Saya hanya ingin umat Islam ini tidak terjerumus dalam undang-undang penistaan agama, dan makanya harus tahu menurut orang Kristen biar kalian nggak sakit hati gitu. Kalau undang-undang kan kita ada tuh. Pak Paul, silakan Pak Paul. Pak Paul Muslim atau non Muslim Pak Paul? Pak Paul. Pendeta Denny STH. Ya, silakan Pak Pendeta. Saya hanya ingin bertanya Pak, biar tidak ada umat Islam yang dituduh umat Kristen menghujat. Parameter penistaan terhadap Yesus itu seperti apa dalam iman Kristiani atau dalam Bible atau dalam aturan gereja atau dalam perumusan gabungan gereja misalnya? Silakan. Ya Ibu Rifa. Siap, siap. Iya, begini Bu Rifa, saya belum bisa diskusi dengan Bu Rifa, cuma saya kasih informasi. Saya nggak ngajak diskusi. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini bukan momennya diskusi lintas agama. Bapak kalau mau diskusi sama saya, begini, masuk room Lisa Dayak Kalimantan. Saya cuma sampaikan ke Bu Rifa, jangan sampai terjebak pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT dengan Coba ujaran dibaca, kebencian, karena di Sumatera sekarang lagi panas. Pak, ujaran kebencian itu seperti sementara. apa sih Pak? Pak, saya mahasiswi Pak. Seorang mahasiswi itu harus memiliki sikap kritis dan juga skeptis. Iya, Ketika Ibu ada Rifa. permasalahan yang kita cari solusi. Pak, Sementara di kalau Sumatera lagi seandainya panas. kalau Bapak menghalang-halangi saya untuk mengedukasi publik hanya karena permasalahan Ratu Entok, Bapak menghalangi hak demokrasi saya loh. Saya bisa tuntut Bapak loh karena menghalangi hak demokrasi saya. Demokrasi saya adalah bebas berbicara berdasarkan data-data. Ibu Rifa, Bapak sampai jangan terjebak pernah pasal 2. Pak,
Ibu Pak, saya mahasiswi. 8 ayat 2. Pak, saya Yang ujaran mahasiswi. kebencian. Mahasiswi itu diajarkan untuk kritis dan skeptis. Bukti bahwa manusia memiliki critical thinking adalah dengan Iya, mengajukan iya. pertanyaan. Bentar, Muatan bentar, ucapan bentar. saya adalah Ibu pertanyaan. Risa, Bentar, kita, bentar. kita sama-sama dari saya juga dari Maluku Utara juga saya Saya cuma bukan kasih dari berita Maluku saja. Utara, Pak. Saya orang Sumatera Kebenciannya Barat. di mana? Kebenciannya dari mana, Pak Paul? Di Coba mana saya sebutkan. mengajarkan Apa yang kebencian dibenci? dari tadi? Nah, coba sebutkan. Saya tunggu ya, coba sebutkan. Ibu Rifa, sementara ini kan lagi panas ini mengenai Ratu Justru Entok karena ini sedang punya masalah supaya tidak ada lagi umat Islam. Supaya tidak ada lagi umat Islam yang terjatuh dan terlibat, terindikasi dalam penistaan agama Kristen karena banyak umat Islam membuka ruang diskusi secara akademis, maka kami ingin tahu parameter penistaan terhadap Yesus menurut agama Kristen itu apa? Karena berbeda-beda setiap Kristen itu. Ketika kami katakan saya sampaikan Bapak pasal kenapa sih 28 ini? ayat 2 Ya, Ibu sebutkan, Rifa sebutkan. mengenai Pasal ujaran 28. kebencian. Sekarang Ibu Rifa Ujaran masuk di kebencian akunnya itu seperti punya apa? akun. Ujaran Ini kan kebencian itu seperti apa? Membakar suasana di Sumatera. Kok membakar Nggak ada, suasana? nggak ada. Saya di Sumatera, Bang. Nggak ada suasana Iya, yang Bapak terbakar. ini kok menyebutkan Biasa sesuatu aja. yang Sementara ini di Sumatera di Medan Jangan- itu kan jangan sementara dibuat lagi jadi bohong. Pak Paul kayak- bohong, Pak Paul bohong. Jangan membakar Kayak suasana masalah lagi. besar kali. Ratu Entok sementara lagi diproses. Nanti jangan sampai Bu Rifa juga terlibat di dalam. Pak, Bapak gini ya, setiap orang yang berbicara di ruang publik itu bebas dinilai dan punya konsekuensi. Saya punya hak berdemokrasi di negara tercinta. Kalau saya dilarang untuk bersuara sementara saya mahasiswi, itu tutup semua fakultas ya. Anda pernah kuliah? Saya, Rifa, prodi saya, jawab pasal dengar. 28 ayat 2 Kredibilitas. Undang-Undang IT mengenai ujaran kebencian. Ya Oke, ujaran saya kebencian balikin, yang mana? Sudah, tidak Ini saya apa-apa. balikin, Pak Saya Paul. cuma sampaikan Pak Paul, itu saya saja balikin. sudah. Oke, sudah. Saya balikin Anda ya. Terima kasih Anda banyak. menyebarkan berita hoax di atas. Paham? 28 Anda pasal kena 3 kan, undang-undang Anda loh, menyebarkan berita hoax Hah? loh. Yang bilang Sumatera panas siapa? Anda hoax. Anda menakut-nakuti loh. Pasal menakut-nakuti warga, pasal menyebarkan kabar hoax, itu Anda kena pasal. Saya ujaran kebenciannya di mana? Ini sementara di Medan itu lagi suasana Kata itu. siapa? Mana Saya data? di Medan, Pak. Saya di Medan. Hah? Kata siapa? Nggak ada masalah apa-apa. Hah? Cuma ada pelaporan. Panasnya tuh pada cuaca. Lagi musim hujan Udah, ini, kalau Pak. tidak, Pak Paul, Pak Paul. musim hujan sini. Kalau Pak Paul tidak bisa menjawab parameter penistaan Bukan maksud terhadap saya, agama ini kan Kristen, sudah turunkan viral aja. semua di Naikkan yang lain. media. Tidak usah kasih panas-panas lagi sudah. Udah, turunkan aja, turunkan. Wah, Apa sih panas? Kok saya justru menunjukkan gini loh. Di sini lagi musim hujan, woi. Gini, umat Islam ini pada dasarnya dilema nanti. Kenapa umat Islam dilema? Pertama, ketika mereka melihat nabinya dihujat oleh tanpa ragi Sofiatul, Erka, Mikana, Agatha, mereka ingin menjawab kekomal mereka tidak bisa. Maka mereka juga punya inisiatif buka komal-komal diskusi. Ketika kita berusaha diskusi lintas agama secara akademik, karena ada yang terjadi kepada Ratu Entok, itu menjadi asbab orang Kristen marah dan melaporkan Ratu Entok beramai-ramai. Pertanyaannya adalah supaya tidak ada umat Islam yang masuk ke ranah penistaan kepada Tuhannya umat Kristen, maka parameter penistaan kepada Tuhannya umat Kristen itu apa? Yang kita minta itu parameternya gitu loh. Jadi memang Uni ini, ya Uni Rifa ini paling sering nih didatangi oleh orang-orang yang mengatakan hati-hati kau, awas kau, dan sebagainya. Karena memang dianggap Uni Rifa ini adalah salah satu halangan terbesar mereka. Kan begitu. Kalau wanita ya kita harus jujur akui, di kalangan apologet Islam, Uni Rifa ya bisa dibilang yang paling menonjol. Paling menonjol teman-teman. Sehingga selalu menjadi target. Pasti dia yang duluan jadi target. Dan saya berkali-kali ingatkan Uni Rifa agar hati-hati ya. Dan kalau bisa, ya lokasi jangan dikasih tahu. Apa yang kamu lakukan jangan dikasih tahu. Jangan semua itu di-live-kan. Nanti pergi makan di mana, lagi di kafe mana, dia live-kan. Orang jadi tahu kamu makan di situ. Orang jadi tahu kebiasaan kamu. Bahaya, teman-teman. Bahaya. Karena kita nggak tahu kan. Tiba-tiba ditikam aja sama orang, dicelakai sama orang, kan bahaya. Saya berkali-kali ingatkan, dan ini sekaligus saya umumkan kepada teman-teman, agar kita tuh mawas diri, hati-hati. Karena Polycarpus ini kan bisa segala cara, teman-teman. Kalau Bang Juma ngambil istilah, dia bilang, ya kalau ketemu kalian, ya kita juga pasti takut. Ketemu Polycarpus ini kita takut. Kenapa?
Nanti lagi mabuk dia, dibunuhnya kita. Kan gitu. Kalau lagi normal mungkin nggak berani dia. Tapi kalau lagi mabuk, apa cerita? Kan gitu. Lagi mabuk, semua bisa dilakukan. Karena Polikarpus ini ya, mabuk itu salah satu kebiasaan mereka. Minum itu kebiasaan mereka. Polikarpus, teman-teman ya. Jadi Uniriva harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Apalagi dia sangat ditargetkan. Sangat ditargetkan. Dan saya berharap ya, Uni bisa berubah dan Allah selalu menjaga Uni. Ya, selalu menjaga Uni supaya jangan terjadi apa-apa yang tidak kita kehendaki kepada Uniriva. Kan begitu. Ya. Terus kalau kita lihat Polikarpus ini kan sekarang ini kan lagi kegirangan. Ya, mereka lagi kegirangan, mereka merasa bahwa banyak apologet Islam bisa mereka tangkap, bisa mereka bungkam. Kan begitu. Karena memang mereka lihatnya itu bahwa apologet Islam ini kan membawa dampak yang sangat besar. Salah satu dampak yang sangat besar adalah naiknya persentase umat Islam, pemeluk agama Islam di Indonesia. Ini datanya, teman-teman. Ya, jadi secara data kalian bisa lihat. Inilah hasil perjuangan semua apologet Islam, semua teman-teman Muslim yang terus menyiarkan, ulama, ustadz, ya, yang tidak henti-hentinya memberikan pengetahuan. Dan kita bisa lihat, teman-teman, kalau zaman dulu, ya kita harus akui, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Islam tergerus. Islam tergerus. Pemurtatan terjadi di mana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena agama lain begitu masif menyiarkan agamanya. Mereka turun ke pelosok-pelosok. Mereka turun. Mereka kirim tim-tim mereka. Kalau Kristen ada namanya misionaris. Ya, misionaris dikirim ke daerah-daerah untuk menyebarkan agamanya kepada saudara-saudara Muslim kita. Dan banyak saudara-saudara Muslim kita yang nggak ngerti. Nggak ngerti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita sudah dapatkan ya, rangkuman pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka bawa, yang membuat saudara kita terpengaruh. Yaitu contoh, Nabi Isa yang terkemuka. Artinya Nabi Isa setara dengan Allah. Kan begitu. Nabi Isa yang akan menghakimi. Artinya Nabi Isa lah Tuhan itu sendiri, karena dia yang menghakimi. Kan gitu. Terus dikatakan juga, umat Muslim nggak ada jaminan masuk surga. Masih insya Allah. Bahkan orang tua Nabi masuk neraka. Akan begitu selalu mereka bilang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri itu nggak pasti. Belum lagi mereka bilang masih jadi mayat dan sebagainya. Jadi cara-cara mereka itu berhasil zaman dulu. Karena umat Muslim nggak siap. Nggak siap menghadapinya. Tapi sekarang, dengan adanya yayasan-yayasan, mualaf-mualaf center yang tergerak untuk membentengi akidah saudara-saudara kita. Mulai nih, kita lihat sekarang ya, di mana-mana mualaf yang terjadi, syahadat yang terjadi. Walaupun mungkin secara jumlah di lapangan kita masih kalah. Kita harus akui, misionaris Kristen luar biasa. Yang positif kita tiru. Kan begitu. Yang positif kita tiru. Itu zaman dulu. Terus, yayasan-yayasan mualaf bergerak. Nah, mulai bermunculan yang namanya Polikarpus. Karena mereka, ya, ini hadir karena memang dibayar. Ada yang mendesain. Ada organisasi yang mendesain mereka untuk muncul. Ada yang mendanai. Jadi siapa yang berani menghujat Islam, didanai. Didanai. Mulailah gerakan-gerakan kasar, penghujatan kepada Islam terjadi. Dan awal-awal mereka berhasil juga. Polikarpus ini termasuk berhasil di awal-awal. Kita lihat bagaimana mereka berhasil mempengaruhi banyak orang. Banyak Muslim awam terpengaruh lewat diskusi-diskusi di medsos. Karena memang mereka duluan di medsos. Ini harus kita akui. Polikarpus duluan muncul di medsos dibandingkan pihak Muslim. Silakan dicek. Kita kalah. Ini kita akui. Kita kalah duluan. Tapi alhamdulillah kita bisa mengejar. 4 tahun yang lalu mulai tuh. 4 tahun yang lalu, teman-teman. Uniriva, Bang Zuma, ya termasuk saya, kita bermunculan di medsos. Kodondi,
Ya, barengan itu. Kami cuman ya bareng-bareng lah, beda berapa bulan aja. Kalau kami bilang ya ini angkatan pertama medsos lah. Angkatan pertama untuk medsos. Tapi generasinya beda. Kalau generasi zaman dulu kan offline. Offline itu waktu zaman Ustadz Nababan, almarhum Ustadz Moko Ginta, Ustadz Sanihu Munir, nah itu angkatan offline. Tapi yang di medsos, beda lagi. Polycardus muncul di medsos. Karena Polycardus nggak mungkin offline. Kalau Polycardus offline, mampus mereka. Dikebukin salah-salah. Nah, mereka gunakan celah internet ini untuk menyebarkan paham kebencian mereka. Hujatan-hujatan mereka. Kita lawan. Kita lawan, dan alhamdulillah berhasil, teman-teman. Dari data yang saya tunjukkan, itu kan menunjukkan kita berhasil nih, menangkal mereka. Dan nampaknya mereka lagi mencari cara. Ya, mencari cara lagi nih, supaya mereka bisa naik lagi. Supaya Polycardus bisa berhasil. Ya, gaungnya bisa lagi. Jadi salah satu caranya apa? Ya, mencelakai apologet Islam. Kita lihat dari tahun lalu, mereka tebar fitnah. Bang Zuma itu begini-begini, Unirifa itu begini-begini. Siapapun dia, tebar fitnah. Belum lagi mereka bayar. Ya, orang-orang Islam yang akidahnya lemah, yang mau menjual imannya demi uang. Siapa contohnya? Ya Bu Yuni. Bu Yuni, Raji, kan gitu. Alhamdulillah Raji bertobat. Raji bertobat, terus ada BAB, Papa Jahat, dan sebagainya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan search Yuni, atau kalian cek di channel saya. Yuni sekarang sudah dibuang juga, setelah 1 tahun lebih dipelihara. 1 tahun lebih dipelihara. Dia Islam, tapi disuruh menyerang Islam, disuruh menghujat Islam, dibayar. Dan ada buktinya, kan gitu. Ada buktinya, kecuali nggak ada bukti, asal ngomong saya. Tapi ada buktinya, bahwa Bu Yuni memang dibayar, dan Bu Yuni mengakui itu. Kan begitu. Ya. Jadi makin jelas, teman-teman. Makin jelaslah itu semua, bahwa Polycardus pasti merencanakan banyak hal, termasuk mencelakai. Kan gitu. Setelah menggunakan orang Islam untuk dilaga dengan kita, mereka juga menggunakan ya cara-cara kekerasan, termasuk membuat fitnah. 2 tahun yang lalu mereka mulai dengan memfitnah saya. Mereka gunakan segala sumber daya mereka untuk memenjarakan saya. Nggak mau tahu, harus masuk penjara. Wah, luar biasa teman-teman usaha mereka. Kita belum bisa buka-bukaan aja di sini kan, karena nggak enak juga. Kan nggak mungkin kita nanti dibilang, wah kamu menyerang institusi dan sebagainya. Kita punya pengakuan-pengakuan, ya, bukti-bukti, bagaimana mereka begitu masif. Yang penting, Julius masuk. Masuk. Mau 1 bulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Yang penting masuk. Supaya apa? Supaya ini jadi shock. Supaya ini membuat banyak apologet Islam menyerah. Kan begitu, menyerah. Bidikannya, ya tentu saja yang mereka anggap punya ini pengaruh. Sekali lagi ya, bukan meninggikan diri. Saya nggak bermaksud meninggikan diri, tapi mungkin mereka merasa bahwa kehadiran saya itu sangat berpengaruh. Kan begitu. Apalagi mereka anggap, ya dari channel saya lah, bermunculan Bang Handi, bermunculan Kores, ya ada Goldian, terus juga Lugah terangkat jadi nabi, dan membuat mereka kebingungan, membuat kehancuran bagi mereka saat Lugah mengaku nabi. Belum lagi Unitarian, Oneness, ya itu kan saya yang perkenalkan. Saya yang perkenalkan, dan mereka anggap ini, wah ini harus mati. Ya. HMC ini harus mati. Karena paling membuat mereka itu repot, dan membongkar banyak penipuan mereka. Penipuan yang dilakukan Polycardus sudah berapa banyak yang saya bongkar. Itulah kenapa saya jadi target. Apalagi tahun ini, setelah Gilbert ya, penipuan dan hujatan yang dilakukan Gilbert, itu kita bongkar, banyak sekali yang marah sama saya. Wah, ngamuk gitu kan. Wah, langsung dapat angin segar mereka. Harus mampus ini, nggak mau tahu. Itulah kenapa tahun ini, saya langsung boom, dibom. Ya, dibom sama Polycardus. Alhamdulillah, Allah yang jagai. Karena dari awal saya dirikan channel, sampai sekarang, semua lillahi ta'ala, dan saya juga bukan orang pintar, saya bukan siapa-siapa, hanya orang yang dipakai oleh Allah untuk perjuangan ini. Sekali lagi, saya semua serahkan kepada Allah, bukan karena saya. Saya bukan siapa-siapa, teman-teman. Ini yang harus kita garis bawahi ya, bahwa kita harus ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bisa sampai sekarang karena Allah. Jadi kalau kamu misalnya menjadi pejabat, menjadi orang
berpengaruh sekarang. Ingatlah, semua dari Allah, bukan karena kamu. Allah sentil, hilang semua. Ini kita harus sadar. Dan Allah juga yang akan menjaga kita. Kalau kita ya, istiqomah, kalau kita memang di jalan Allah. Allah yang kirimkan orang-orang. Kalau kasus ini selesai, saya akan bersaksi ya, bagaimana Allah menjagai, bagaimana luar biasanya Allah bantu teman-teman. Banyak sekali yang seharusnya saya udah jatuh teman-teman, harusnya udah masuk jurang, tapi Allah bantu. Allah kirimkan orang-orang yang membantu saya, menarik saya supaya jangan jatuh ke jurang. Dan itu diakui oleh orang dari non ya, Islam teman-teman. Dari orang kafir sendiri mengakui. Mereka bingung, bagaimana mungkin semua jebakan supaya kamu masuk jurang sudah disiapkan, kamu bisa selamat. Ini pasti dari Tuhan, dia bilang. Bayangkan, mereka mengakui kebesaran Allah. Dan semoga dengan mereka melihat itu, terbuka hatinya. Terbuka hatinya untuk mempelajari Islam. Orang-orang yang kemarin mencoba mencelakai saya, terakhir mereka kagum bagaimana Allah menjaga saya. Dan semoga itu jadi sebab mereka mualaf. Menjadi sebab mereka bertobat. Itu harapan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, ya, yang udah terus mendukung saya, udah terus membantu saya dari zaman dulu. Nggak bosan-bosan membantu saya, mendukung saya. Kalau bukan karena kalian, tidak mungkin saya bisa sampai hari ini. Tidak mungkin saya kuat menghadapi ini semua. Ini berkat bantuan dan doa kalian. Jadi makasih buat teman-teman. Walaupun kasus ini belum selesai, tapi saya yakin, ya, selama Allah membantu, selama Allah menjaga, nggak akan ada yang bisa mencelakai kita. Ya. Jadi makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.